Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sudah membuka video ini dan ya saya ucapkan apa ya terima kasih yang pasti ya. Dan ada sedikit musibah ya karena kan channel saya kena dismonet dari YouTube ya. Tanggal 1 Maret kemarin itu dapat surat dari YouTube, surat cinta versi YouTube ya, bahwa channel Debat Seru TV sudah tidak lagi dapat tidak dapat lagi dimonetisasi ya. Tapi is okay, nggak apa-apa lah, namanya juga kita jadi YouTuber ya. Dimonetisasi itu pasti punya potensi pula kena dismonet atau uh, tidak bisa dimonetisasi lagi videonya ya. Namun ya kan bisa mendaftar lagi kan, itu nggak masalah sih bagi saya. Tapi yang pastinya saya tetap semangat lah, karena ya mau intinya stay cool lah. Oke lah, bagi rekan-rekan yang baru buka video ini dan yang sudah sering nonton video-video dari Debat Seru TV channel, saya minta dukungannya untuk subscribe dan di like, juga di share dan sebagainya ya. Dan di video ini saya ingin berbagi berita yang cukup heboh beberapa hari ini ya. Mungkin sebagian rekan udah tahu ya, yaitu berita seorang polemikus Kristen ya, bernama panggilan atau nama populernya Seger-Seger ya, Segar-Seger, yang menurut saya sangat kacau ya, sangat buruk kelakuannya ya, karena dia tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba membuat video di TikTok memfitnah seorang wanita yang bernama Ica, yang kebetulan seorang TikToker, di mana si Seger-Seger mengatakan bahwa si Ica ini adalah janda Salome. Ya, janda Salome. Parah kan ya orang kan. Ya, terus dia tanpa bukti, tanpa apapun, tanpa apa ya, kayak ada peribahasa tuh, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba muncul gitu. Terus ngomong bahwa si Ica ini seorang janda Salome gitu ya. Ini bagi saya nih sesuatu yang uh, penuh dengan error sekali ya. Kalau ada orang seperti itu tanpa bukti main memfitnah orang lain. Dan si Seger-Seger ini tidak kenal dengan Ica, juga Ica tidak kenal dengan si Seger-Seger. Iya kan, orang tidak kenal ya, tidak tahu, tapi kok bisa memfitnah, ya kan. Dia tidak satu sama lain, baik Ica maupun Seger-Seger tidak saling kenal, namun memang saling tahu ya, karena si Ica ini akhir-akhir ini namanya cukup populer ya, karena dia sering memfasilitasi diskusi lintas agama antara umat Islam dan umat Kristen ya. Ya, sering memfasilitasi, dan rupanya komalnya si Ica ini menuai sukses gitu ya. Ternyata sukses karena partisipan yang ikut debat di komalnya Ica ini bukan nama-nama sembarangan ya. Dari pihak Oten itu ada nama-nama yang cukup populer lah, maupun dari pihak Muslim ada Bang Zuma, ada Trion Slayer, ada Ustadz Alif, ada siapa lagi lah, banyak, atau ada pokoknya banyak lah. Nah, menurut analisis dari saudara kita ini, Dokter Akal atau Coach Julius HMC, bahwa si Seger-Seger ini memfitnah si Ica dikarenakan Seger-Seger
tidak suka dengan gaya Ica sebagai host, sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah yang baik ya, sebagai tuan rumah yang adil ya, dalam memfasilitasi debat antara Muslim dan Kristen ya. Nah, maunya seger-seger, si Ica ini harusnya lebih pro kepada Oten dan harus berlaku tidak adil kepada umat Islam jika dia menjadi host ya kan. Nah, rupanya memang banyak Oten yang apa ya, yang mengkritik si Ica ya. Salah satunya dengan ya apa ya, si Uti Watumena ya, yang mencurigai bahwa ada hubungan antara Ica dengan si Ustadz Zuma ya, padahal mereka cuman hanya berteman ya. Dan ada juga si siapa, Mikana juga ya, yang merasa tidak suka dengan gaya Ica sebagai host ya, yang dianggap ini kok muslim dikasih ruang lah ibaratnya kan. Nah, rupanya seger-seger salah satu dari sekian Oten yang tidak suka dengan gaya si Ica. Makanya dia buat video fitnah ya, fitnah loh. Fitnahnya parah loh. Orang dibilang Salome ya, dan dia pun tanpa bukti ya. Salome kan artinya satu lobang rame-rame, dan si Seger-Seger pun menjelaskan di videonya bahwa Salome adalah satu lobang rame-rame ya. Ini parah ini parah ini. Kok bisa-bisanya ya si Seger-Seger ini ya. Dan Ica pun sebenarnya atau seharusnya melakukan tindakan hukum gitu, bisa menuntut kepada si Seger-Seger karena sudah mencemarkan nama baiknya. Terlebih lagi ya, si Seger-Seger membawa foto di mana di dalam foto itu ada Ica dan dua orang lainnya, yang ternyata foto itu adalah Ica bersama keluarganya. Nah, ini kan parah ya. Saya tidak tahu kenapa si Seger-Seger ini ya, memang orang ini kalau menurut saya ya errornya dan aneh gitu ya. Kok berani-beranian memfitnah orang secara terbuka ya di media sosial ya. Apa dia tidak takut bisa kena kasus hukum gitu kan. Oke lah, kita dengarkan sendiri ya ocehan si Seger-Seger dalam videonya yang saya ambil dari video Ko Julius ya. Semoga beliau tidak keberatan. Oke, kita putar aja langsung nih ocehan si Seger-Seger bagi rekan semua yang belum pernah menontonnya. Selamat malam guys. Selamat malam ya. Jadi gini, kalian lihat video di atas Ica. Ica itu lagi minum sama orang yang buka room, lagi minum bir ya, janda Salome itu. Ica itu janda Salome, makanya dia Ica itu janda satu lubang buat rame-rame. Nanti ya aku stick video dia ya, nggak usah sedih. Mending dia, menurutku si Ica itu mending dia mualaf, siapa tahu dia dapat hidayah. Ica itu ya, masalahnya dia janda Salome. Ica itu janda Salome, nanti ku stick ya video dia janda Salome. Dimatiin dulu musiknya ya, takut kena copyright. Nah, ini ya fotonya ya. Nah, ini di foto ini si Ica dan ada dua orang ya. Dan ternyata dua orang ini menurut Ica adalah keluarganya ya. Nah, di video lain si Ica begitu emosi ya, ngamuk-ngamuk ya, karena kok keluarganya dibawa-bawa gitu sama si Seger-Seger itu. Ya. Nah, kita kembali ke laptop ya. Kok si Seger-Seger ini begitu nekat ya, ngatain orang Salome ya, ngatain orang janda. Apa dia tahu si Ica itu janda? Apa maksudnya, apa dia tahu memang statusnya Ica itu apa gitu?
kok bisa-bisanya dia senekat itu mengatain orang Salome dan janda gitu. Dan lagi bawa mualaf ya, mending kamu mualaf aja, kata si Seger tadi ya. Memang si Ica ini deket ya sama debater muslim ya, karena memang kalau saya lihat sih si Ica ini tipikal orang Kristen yang bukan polemikus ya, yang memang dia itu hanya ingin memfasilitasi debat dan ingin belajar gitu. Dan sejauh ini saya lihat sikapnya itu bagus ya Ica ya, tidak seperti sebagian polemikus penghujatnya yang suka nyerang Islam ya. Seperti si Seger itu suka banget nyerang Islam ya. Namun si Ica hanya memfasilitasi dan dia berusaha fair ya sebagai host debatnya. Dia berusaha fair dalam urusan waktu, dalam urusan kesempatan bicara saat terjadinya debat atau diskusi. Si Ica berusaha fair dan rupanya hal ini tidak disukai oleh sebagian polemikus oten ya, sehingga mereka terus mengkritik dan bahkan mencurigai Ica mau mualaf ya. Nah, klimaksnya muncullah si Seger ini membawa fitnah keji dan munkar bahwa Ica adalah Salome ya, yang buka room dan sebagainya ya, tanpa bukti dan tanpa udah tanpa bukti dan tanpa data ya. Dan lebih lucunya lagi ya kawan-kawan ya, menurut Ko Julius, saat si Ko Julius bertanya kepada si Seger lewat WhatsApp, apa tujuan si Seger memfitnah Ica? Ternyata kata si Seger karena dia suka sama Ica, ingin menjadikan istrinya. Loh, ini kan makin parah lagi nih orangnya. Kacau banget nih, nggak tahu nih orang makan apa ya sampai sekacau itu cara berpikirnya ya. Dia menyukai Ica tapi dia memfitnahnya ya kan. Dia ingin menjadikan Ica sebagai istrinya tapi dia memfitnahnya. Gimana sih logikanya? Bagaimana kita kok dibuat pusing nih orang ya. Sekarang ya, kalau kita menyukai seorang wanita ya, tentunya kita akan memberikan yang baik-baik ya kepada dia ya. Ya, contohnya kalau kita gombal dikit ya, kita rayu-rayu ya dengan rayu-rayuan yang membuai ya kan, yang bikin hatinya berbunga-bunga. Syukur-syukur kalau berbunga-bunga. Jangan malah pengen muntah ya karena dengar rayuan kita yang terlalu gombal. Paling tidak kita melakukan yang baik-baik atau memberikan kalung, cincin kalau punya duit ya. Atau tidak didismonet ya YouTube-nya ya. Nah, pasti yang baik-baik atau kasih coklat, intinya yang baik-baik ya, kasih apa kayak yang musik atau gimana. Nah, ini si Seger malah kasih fitnah ya kan. Ini kan berarti orang ini error ini Seger dan saya nggak habis pikir ya, kok ada orang seperti ini di tahun 2000 sekian ya, 2023 ini ya. Dan memang kalau saya ketahui ya, sejauh saya ketahui ya, memang si Seger ini agak error yang orangnya. Dari cara ngomongnya juga nggak jelas ya kan. Nah, rupanya cara ngomong nggak jelasnya itu hasil dari cara berpikirnya yang juga tidak jelas ya. Jadi ini kejadian yang aneh bin ajaib ya. Dan semoga si Ica ini sabar dan tabah ya menerima fitnahan yang kacau dari si Seger ini ya. Dan tentu saja kita sebagai muslim ya, jangan ikut-ikutan seperti Seger ya. Tidak suka apapun kita atau setidak setujuan kita terhadap siapapun, jangan kita memfitnah ya, karena fitnahan itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Karena dengan memfitnah
pembunuhan bisa terjadi loh, ya kan. Maka itu agama Islam paling melarang kita memfitnah ya. Fitnah itu sangat kejam ya, bisa membuat kerusakan ya. Jadi nasihat saya, jangan pernah ikutin si seger-seger ya. Kalau Anda tidak mau error ya. Dan saya rasa cukup sudah ya. Ini video pertama setelah channel saya di Dismonet. Semoga viral ya. Kalau tidak viral ya sudah, tidak apa-apa ya. Yang pasti saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk siapapun yang membuka video ini, apalagi menonton sampai sekarang. Oke, sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Debat Seru TV berikutnya di masa datang.